Lah ya itu, kalau kita lihat sekedar pansos lah. Kalau namanya satu perguruan otomatis tahu seluk-beluk masing-masing. Satu ilmu beda guru, jangan mengganggu. Settingan itu. Akui saja ijazahnya dari mana. Iya. Kalau memang bener seperguruan, kalau memang bukan seperguruan, jangan mengaku-akui bahwa dia adalah seperguruan. Abah, Iya, gimana? saya mau ya tanya lagi nih tentang seputar YouTube lagi, Pak. Iya, YouTube. Ini, Pak. Kemarin, Pak, saya ini nonton live streaming ya Bang TIJ. Oh, iya. Teguh Gimana? Iqbal Johar itu. Iya, iya. Kita Dalam- juga nonton itu. Ya, dalam live streaming saya nonton itu TIJ itu menantang orang yang mengaku Heeh. saudara seperguruan Kang Ujang Bustomi, kan gitu. Iya, iya. Pak, ya kan? Iya, iya. Heeh. Ya. Heeh. Pendapatnya apa? Gimana, Pak? Ya harus seperti itu malah. Harus Iya. harus ditantang gitu. Iya, ya otomatis. Bang TIJ nantang itu kan karena ada asbab musababnya. Iya. Setiap orang ditantang dong, kayak gitu kan. Orang yang cerdas itu Iya. bukan beradu ilmu, bukan beradu apa-apa, tapi lihat dulu sebelumnya. Kenapa Bang TIJ itu sampai berani menantang konten yang Iya. mengakui bahwa dirinya adalah seperguruan dengan saudara seperguruan dengan Kang Ujang Kang Bustomi. Ujang Bustomi, ya, betul. Ya otomatis ada apa namanya, ada penilaian tersendiri kenapa berani Iya. mengupas itu. Nggak asal kupas saja kayak kupas Iya. mangga itu, Kalau- enggak lah. Kalau di konten kan mengatakan ya banyak yang setting atau apa, itu nggak bener, intinya seperti itu. Iya, satu itu. Iya. Nomor duanya kan pengakuannya itu. Itu Pengakuan. justru yang berbahaya adalah pengakuan itu. Sebagai Sebagai saudara seperguruan Iya. dari Kang Ujang. Kita tahulah siapa itu karena kita juga melihat arahnya itu kemana. Iya. Dan kita coba cari siapa sih yang mengakui seperguruan dengan Kang Ujang Bustomi, terus bikin konten. Apa permasalahan itu sekedar pansos atau enggak? Yang jelas pansos, ah, panjat sosial. iya seperti itulah. Iya. Nah, itu kan ada kronologisnya. Iya. Kayak gitu. Terus kayak Bang TIJ sendiri nggak langsung serang aja, otomatis punya data. Sepengetahuan apa data itu seperti apa, Pak? Satu jelas Bang TIJ mengatakan sudah berkomunikasi, sudah bertabayun dengan Kang Ujang kan kayak gitu. Oh, mengenai itu. Mengenai yang mengaku saudara sebagai seperguruan. seperguruan. gitu. Iya, iya. Makanya langsung aja diserang dan masih tunggu ini. Pengakuan beberapa dari- hari ke depan. Kang Ujang Bustomi terkait itu, Secara live nggak disebutkan pengakuannya seperti apa. penjelasan dari TIJ maksudnya. Penjelasannya yang jelas Bang TIJ itu sudah bertabayun meminta kejelasan ke Kang Ujang permasalahan itu. Tapi tanggapan dari Kang Ujang sendiri kan tidak diekspos oleh TIJ. Oh, gitu. Tapi TIJ juga menjelaskan ya. Ya menjelaskan adanya Bang TIJ itu menyerang satu konten itu otomatis tahu ini Sudah tahu karena sebenarnya sudah siapa gitu. seharusnya itu kalau konten yang mengakui saudara seperguruan itu melihat kontennya Bang TIJ lebih baik bertabayun langsung sebelum melebar, Sebelum dibongkar lagi seperti channel-channel yang lain gitu. Iya. Agar tidak berlarut-larut. Agar tidak berlarut-larut, terus tidak menimbulkan fitnah yang berkepanjangan. Iya, betul. Terus kan kalau mengaku seperguruan, alasannya yang mengaku seperguruan itu Lah ya kenapa itu, sih? kalau kita lihat sekedar pansos lah. Kalau namanya satu perguruan otomatis tahu seluk-beluk masing-masing. Ya, Kayak gitu kan. kita kan tahu Kang Ujang Bustomi punya
punya apa ahli bahasa seperti itu Iya. gitu. Dan otomatis mereka yang mengaku kan sama katakanlah. Nah, kayak gitu. Jadi orang itu kalau satu guru dan satu ilmu, Iya. berarti setiap apa yang dia kerjakan itu ada yang namanya robitoh nanti dalam dunia keilmuan. Robito. Ada yang namanya Apa itu? ikatan keguruan. Jadi apa yang diajarkan guru itu kan ke anak didiknya itu kan punya kekuatan yang sama. Oh, Kang Ujang seperti iya. ini. Backgroundnya pasti yang guru anak didiknya gurunya itu pasti ada kemiripan. Kesamaan gitu. Ada kesamaannya. Dan itu bisa dideteksi. Ya bisa lah, bisa. Lewat apa itu? Satu lewat amalannya. Iya. Bukan perilaku di YouTube ya. Kalau YouTube itu kan bisa diedit, bisa di apa-apa gitu kan ya. Iya. Tapi kalau secara amalan pasti ada kesamaan. Sistemnya ada kesamaan. Meskipun amalannya sama, gimana? Amalan sama kalau berbeda guru, ya tetap berbeda. Tetap tidak boleh mengakui sebagai Ya guru. iyalah. Kalau orang Jawa kan ada yang namanya apa itu satu ilmu beda guru, jangan mengganggu gitu kan ya. Iya. Ya tetap itu tetap beda. Tidak boleh mengakui saudara. Tidak boleh. Meskipun sama amalannya. Iya, tetap kan ada ijazah, ada mujiznya, ada pengijazahnya, betul, kan betul, gitu. betul. Dan harus patuh terhadap gurunya. Iya. Ini lagi mengenai yang tadi yang live-nya TIJ kan beliau menyebutkan Ki Sambung Roso dan lain-lain sebagainya. Ada kaitannya? Ya enggak Gitu. sih, kalau Ki Sambung Roso itu kan apa ya? Sebenarnya Bang TIJ sudah bahas Ki Sambung Roso udah lama itu. Iya. Bukan hanya Sambung Roso saja, termasuk siapa itu Ki Pranaleu juga dibahas itu kan. Iya. Jadi Ki Sambung Roso itu kan apa ya yang dibahas itu editannya, permasalahan penarikan benda goib gitu kan. Kalau memang nggak bisa bilanglah, jangan sembarangan kita itu. Iya, TIJ mengatakan seperti itu juga. Bisa jadi itu settingan gitu. Iya, nah itu kan pembodohan namanya. Iya, dan itu disampaikan oleh TIJ memang di live-nya yang kemarin itu. Iya, kadang-kadang kita geli sendiri gitu ya kalau melihat. Kenapa? Kalau melihat konten-konten seperti itulah. Ki Pranaleu itu kan terkenal banget ya, terkenal terus waktu dulu itu pernah apa kulhugeni apa itu sistemnya terus bisa bakar apa itu namanya tisu itu kan dengan kulhugeni. Aduh. Tanpa menggunakan apa media korek itu kan ya itu kan kalau kita lihat Masya Allah buat apa sih seorang Ki Pranaleu seperti itu. Terus Ki Sambung Roso juga dibahas. Dan itu dikritik ya? Iya dikritik lah. Kalau orang benar-benar tahu yang namanya ilmu kulhugeni bahkan nggak akan diekspos. Berarti intinya menurut TIJ itu adalah settingan. Lah iya settingan lah. Menurut apa? Settingan. Ya juga settingan. Settingan itu. Ya kan banyak konten-kontennya, video-videonya gitu. Iya. Yang diperagakan oleh itu Kiprana, kemudian siapa tadi? Ki Sambung Roso. Ki Sambung Roso yang luar biasa kalau dilihat secara kasat mata. Kasat mata apa orang dilihatnya di YouTube kok. Dan, ya pada akhirnya ya sampai dikritik itu kan oleh TIJ. Iya, itulah yang namanya pembodohan. Iya. Kayak gitu. Orang pamer ilmu yang hanya sekedar untuk cari duit dengan viewer. Iya. Itu berbahaya sebenarnya. Terkait pengakuan ini Iya. dari Ki Sambung Roso dan Kiprana, kalau yang dikritik bahwa TIJ mengatakan itu adalah settingan, ada klarifikasi dari mereka. Sampai hari ini belum ada. Belum ada. Atau tidak menggubris gitu. Ya mungkin takut ya. Takut gimana? Takut atau gimana ya? Seorang TIJ berani seperti itu mengkritik siapapun yang salah. Terus dia yang dikritik diem. Orang diam itu kan ada dua versi jawaban kalau diem. Mengiyakan Mengiyakan atau tidak menggubris. Iya. Kan ya gitu. Iya.
Indikasinya apa sih? Menurut apa itu mengiyakan atau tidak menggubris, Pak? Dua-duanya itu. Berarti mengiyakan. Mengiyakan settingan dan tidak mau menggubris. Iya, biarkan aja. Bodoh seperti itu. Berkepanjangan nanti kalau seperti itu. Iya. Sudahlah bertabayun. Orang Bang TIJ katanya punya Instagram, bisa DM itu kan, bisa komunikasi secara pribadi, tidak harus diekspos. Itu lebih santai. Dan itu belum ya? Lebih santun. Belum ada yang namanya klarifikasi. Belum dijelaskan juga oleh TIJ. Belum. Sudah terbayun gitu belum? Belum ada. Nah, ini yang paling bahaya adalah kembali ke topik awal itu ya, permasalahan yang mengakui seperguruan dengan Kang Ujang. Kalau kita kasih saran pun, jangan seperti itu. Itu efeknya jelas ada. Terus nomor 2-nya itu menghina namanya. Menghina perguruannya atau gimana? Menghina Kang Ujangnya dan menghina gurunya Kang Ujang. Itu menghina loh. Jangan salah. Loh, karena itu dikatakan bukan gurunya. Nah, mengaku-akui itu berbahaya itu. Dalam dunia supranatural, dalam dunia hikmah sama sekali tidak boleh. Imbasnya juga ke pengikutnya kan. Iya. Ini nanti yang tadi disebut pansos. Akhirnya apa? Orang akan melihat bahwa dia itu hebat karena seperguruan dengan Kang Ujang. Pantas saja. Mampu seperti ini. Itu kan bahaya. Iya. Dan itu membodohi. Ya kan? Akhirnya membodohi juga kan. Sudah jujur, kalau memang bisa mengejar santet dengan punya kesaktian sendiri, akuilah itu bukan seperguruan dengan Kang Ujang. Jangan bawa orang lain yang bukan seperguruan itu. Seperti itu. Bawalah yang lain yang sesuai. Sudah, bawa saja seperti itu. Bahwa ini siapa itu dibawa saja. Jangan pansos dengan membawa nama orang. Nggak baik itu. Intinya seperti itu ya. Berarti pesan-pesan semuanya saja. Wabil khusus ya, kalau kita pesan wabil khusus itu untuk yang mengakui seperguruan dengan Kang Ujang Bustomi. Iya. Kalau memang bukan seperguruan, jangan mengaku-akui bahwa dia adalah seperguruan. Efeknya itu nanti bahaya bagi pribadinya. Itu namanya orang yang ngaku kayak orang gila, itu namanya itu. Iya. Nggak tahu adab, nggak tahu tata krama. Jadi sudahlah, akui saja kamu dapat ilmu dari mana, ya udah. Iya, dapat ijazah dari mana? Dari mana, ya udah itu saja. Akui saja ijazahnya dari mana. Iya. Kalau memang benar seperguruan, sudah klarifikasi live karena dia sudah pengikutnya banyak, saya benar-benar dan bisa ini adalah seperguruan dengan Kang Ujang, dan temui Kang Ujang biar selesai semua, tidak berkepanjangan. Dan kalaupun itu bukan seperguruan, paling tidak minta maaf. Minta maaf, ya. Klarifikasi. Karena ini juga terkait dengan ilmu hikmah. Iya, dengan ilmu hikmahnya. Ya, sudah jelas apa yang Abang sampaikan. Ya sebenarnya sih masih banyak yang harus kita sampaikan ya, mumpung lagi jenengan kesini kayak gitu. Ya tapi cukup dulu Pak.